Giska dan ini sedikit informasi mengenai pengertian wajib pajak. Wajib pajak adalah individu atau badan yang berkewajiban membayar pajak kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak meliputi orang pribadi, perusahaan, atau organisasi lainnya yang memiliki kewajiban pajak, baik diakui melalui peraturan perpajakan atau berdasarkan aktivitas ekonomi yang dijalankan. Kemudian ada hak wajib pajak. Wajib pajak memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh peraturan perpajakan. Apa saja itu? Yang pertama ada hak atas kerahasiaan data. Data atau informasi yang disampaikan oleh wajib pajak kepada pihak otoritas pajak dijamin kerahasiaannya itu dan tidak boleh disalahgunakan. Kemudian yang kedua ada hak untuk mengajukan keberatan. Wajib pajak berhak mengajukan keberatan jika tidak setuju dengan jumlah pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Kemudian yang ketiga ada hak restitusi atau pengembalian pajak lebih atau jika bayar. Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak berhak mengajukan restitusi atau pengembalian kelebihan tersebut. Kemudian yang keempat ada hak untuk meminta penundaan atau pengurangan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk menunda atau meminta pengurangan pembayaran pajak dalam kondisi tertentu yang memenuhi syarat, misalnya ketika mengalami kesulitan ekonomi dan juga sebagainya. Kemudian yang kelima ada hak banding dan peninjauan kembali. Jika keberatan tidak diterima, wajib pajak berhak mengajukan banding ke pengadilan pajak atau mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kemudian ada kewajiban wajib pajak. Apa saja kewajiban wajib pajak? Sebagai bagian dari kepatuhan terhadap hukum pajak, wajib pajak juga harus memiliki kewajiban nih yang harus dipenuhi. Apa saja itu? Yang pertama yaitu mendaftarkan diri. Setiap wajib pajak yang memenuhi syarat harus mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau yang disebut dengan NPWP. Yang kedua, melaporkan pajak atau SPT. Wajib pajak wajib melaporkan pajaknya melalui surat pemberitahuan atau yang disebut dengan SPT tadi, baik tahunan atau bulanan, sesuai dengan jenis pajaknya, misalnya PPh dan PPN. Kemudian yang ketiga, membayar pajak tepat waktu. Pembayaran pajak harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keterlambatan dalam membayar pajak dapat mengakibatkan denda atau sanksi administratif. Kemudian yang keempat ada menyimpan bukti pembayaran pajak. Wajib pajak harus menyimpan bukti-bukti pembayaran pajak yang sah sebagai dokumentasi dan alat bukti jika diperlukan di kemudian hari, jika kalau misalnya ada kesalahpahaman di dalamnya ya. Yang kelima ada kepatuhan terhadap audit pajak. Wajib pajak harus bersedia untuk diaudit atau diperiksa oleh otoritas pajak jika diperlukan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kemudian, apa sih perbedaan antara pajak dan juga retribusi? Yang pertama, pajak itu pengertiannya kan adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah maupun pusat ataupun daerah ya, tanpa mendapatkan imbalan langsung. Nah, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan negara. Subjeknya siapa aja? Individu atau badan yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya pendapatan atau kepemilikan aset. Sifatnya bersifat wajib dan dipungut tanpa imbalan langsung kepada pembayar pajak. Dana yang terkumpul itu digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan, dan lain-lain. Kemudian contohnya pajak penghasilan, pajak tambahan nilai, dan juga pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kalau retribusi itu adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan yang memanfaatkan fasilitas atau layanan yang disediakan oleh pemerintah. Siapa subjeknya? Yaitu individu atau badan yang menggunakan fasilitas atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sifatnya gimana? Retribusi itu bersifat wajib. Namun wajib retribusi mendapatkan imbalan langsung berupa layanan atau fasilitas yang dimanfaatkan. Contohnya apa? Ada retribusi parkir, ada retribusi pasar, retribusi penggunaan fasilitas umum, misalnya kayak terminal, rumah sakit daerah gitu. Kemudian apa sih perbedaan utama dari pajak dan retribusi? Yang pertama ada imbalan langsungnya. Pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, sedangkan retribusi tadi
memberikan imbalan langsung berupa layanan atau fasilitas yang digunakan. Kemudian dua tujuannya. Tujuan pajak itu untuk membiayai pengeluaran negara secara umum, sementara retribusi lebih diarahkan untuk mendanai penyediaan fasilitas atau layanan tertentu yang langsung dinikmati oleh masyarakat. Kemudian yang keberapa nih? Ruang lingkup ya. Pajak itu bersifat lebih luas dan bisa dikenakan pada semua wajib pajak yang memenuhi syarat. Sementara retribusi biasanya terbatas pada pengguna jasa atau fasilitas tertentu. Jadi kalau kita tidak menggunakan fasilitas itu, kita nggak kena retribusi itu. Oke, cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Bye-bye.